Apa saja sih kalau kita tahu? Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab gitu ya. Ketika kemudian pimpinannya itu tidak mengelola organisasinya berbasiskan proses bisnis. Ya. Apa saja proses bisnis organisasi kita saat ini? Ya. Gitu ya. Jadi jawabannya langsung gitu ya. Padahal Bapak dan Ibu pimpinan, ya kami itu dari A dari B, persisnya apa? Bahkan best practice-nya di beberapa perusahaan itu ada surat keputusan direksi, ini loh proses bisnis kami. Nanti kita lihat bagaimana kita memetakan proses bisnis. Itu baru pertanyaan pertama, udah nggak bisa jawab biasanya. Masuk saya pertanyaan kedua. Proses bisnis mana yang dari sekian proses bisnis itu yang menurut Bapak dan Ibu menjadi competitive advantage? Competitive advantage itu menjadi keuntungan daya saing. Yang menurut Bapak dan Ibu inilah saya itu daya saing kami di sini. Jadi kalau ada misalnya lembaga zakat, lembaga bimbel misalnya. Apanya sih yang menjadi daya saing? Kalau prosesnya sama dengan yang lain, artinya ketika kita berbicara dulu ya, sebelumnya kita berbicara 5 forces porter, ya, artinya akan mudah kita itu untuk dikalahkan oleh pendatang baru. Karena kita tidak punya competitive advantage. Kalau ditanya Toyota, Bapak dan Ibu, ya perusahaan Toyota, ada buku ya, Toyota Way, bagaimana Toyota membangun culture excellency dalam 30 tahun. Ya, competitive advantage-nya itu salah satunya adalah ya, bagaimana kemudian karyawannya itu melakukan suatu pekerjaan dengan cara terbaik. Jadi training untuk mengencangkan skrup aja itu berhari-hari. Posisi tangannya seperti apa, posisi berdirinya seperti apa, sehingga skrupnya itu bisa dikencangkan secara efektif. Nah, itu kita berbicara bagaimana kita berbicara yang nomor 3 nih. Kita sudah excellent dalam proses bisnis ini. Jadi proses bisnis mana yang kita belum excellent, mana yang sudah. Ya, jadi kalau saya tanya sekarang juga nggak bisa jawab rata-rata perusahaan. Jadi seperti apa kita memanage selama ini organisasi kita? Pada proses bisnis itu nanti, definisi proses bisnis adalah kumpulan aktivitas, pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan, menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan suatu produk, mendukung pencapaian organisasi. Yang kita kelola itu adalah proses bisnis. Kalau Bapak dan Ibu punya karyawan, karyawan itu kita gaji untuk melaksanakan sebuah proses. Ya. Jadi nanti saya akan banyak berbicara sebut dengan excellent. Ya. Excellent itu adalah kinerja luar biasa. Itu yang saya sebut dengan excellent. Jadi topik kita hari ini Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa mengelola ya, proses-proses, aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi kita agar proses dan aktivitas itu dikerjakan secara luar biasa dan berkinerja luar biasa. Itu yang saya sebut dengan excellent. Ya. Sehingga kemudian kita harus berusaha apapun yang dilakukan oleh karyawan kita, apapun yang dilakukan di organisasi kita, yang pertama memberikan nilai tambah. Ya, ini kalau saya evaluasi aja itu bisa jadi ya pernah kita 20% aktivitasnya itu tidak memberikan nilai tambah value added. Bayangkan Bapak dan Ibu ya. Padahal kemudian pegawainya sibuk katanya. Sibuk tapi tidak memberikan nilai tambah. Berarti ini proses bisnis yang tidak perlu sebenarnya ada di organisasi kita. Belum lagi kita bicara efektif. Efektif itu pencapaian sasaran. Belum lagi kita bicara efisien. Ya. Berapa lama proses entry data di tempat Bapak dan Ibu? Ya, kita butuh seminggu lah. Orang lain sehari. Berarti kita tidak efisien. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa gudangnya seperti apa? Aduh, kami butuh sekian biaya gudang. Orang lain harganya setengahnya. Berarti kita tidak efisien. Ya. Dan excellent. Excellent itu terkait dengan kinerjanya. Ya, hasilnya, kualitasnya, mutunya. Itu gabungan semua ya. Mutu, harga, dan kemudian risiko, ya, itu masuk di dalamnya semua. Jadi balik lagi saya tadi pertanyaan, tadi apa pertanyaan pertama? Bapak dan Ibu kalau saya tanya, apa aja proses bisnis? Aduh, apa nih? Malah lebih fatal lagi, ada pimpinan perusahaan menanya lagi. Ya, Pak Yesli, mohon maaf yang dimaksud proses bisnis apa Pak ya? Gitu ya, itu lebih celaka lagi ya. Ya. Jadi apa proses kita? Ya, itu yang menggambarkan yang menurut kita, itu yang dilakukan oleh organisasi kita. Yang menghasilkan sesuatu layanan, menghasilkan sebuah produk, itu yang kita berikan kepada pelanggan. Mana yang menurut kita menjadi competitive advantage? Enggak semua.
Ya, bisa juga semua, tapi biasanya tidak. Nanti kita masuk konteksnya, bagaimana masuk kita ke konteksnya agile nanti. Kalau agile ini solusinya adalah kelolalah proses bisnis yang benar-benar menjadi competitive advantage. Ya, contoh kemarin di Pertamina itu, ya, ada orang Pertamina nggak di sini ya? Saya nggak tahu ya. Ya, Pertamina itu adalah Pak Presiden menawarkan kepada Pertamina untuk sekarang Pertamina itu kan menghasilkan oil and gas, ya, minyak bumi, ya, gas, ya. Kemudian pertanyaannya adalah, Pertamina bisa nggak kamu itu juga masuk kepada industri obat-obatan, ya, industri obat-obatan? Nggak bisa jawab. Kenapa? Mereka tidak punya peta. Oke, kalau industri obat-obatan, farmasi, bahan dasar itu berapa persen sih kemiripannya dengan proses bisnisnya Pertamina? Saya pernah tahu, jadi tidak bisa jawab. Kesannya seolah-olah ini dua produk yang berbeda. Saya sudah sampaikan sebelumnya ya, dua produk yang berbeda. Produk itu kita tidak bicara seperti itu. Yang kita lihat adalah proses bisnisnya. Makanya jangan kaget, saya sampaikan minggu lalu ya, sebuah perusahaan pengecatan mobil sukses mengembangkan bisnisnya di industri parfum. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena competitive advantage-nya dua-duanya adalah dalam hal ya pencampuran ya bahan gitu ya senyawa bahan dan seterusnya. Jadi nyambung dia. Jadi bukan kemudian dari industri mobil berkembang menjadi industri truk. Ya, mobil dan truk bisa jadi mesinnya itu berbeda, kebutuhan kompetisinya berbeda. Gitu ya, paham ya? Saya kritik dulu juga ya PT Pos. PT Pos kenapa mengembangkan menjadi retail? Ya, bahkan retailnya hanya menyewakan kantor. Ya, sekarang muncullah Posmart. Ya, Posmart itu kerjasama ke bisnis. PT Posnya itu hanya menyewakan tempat. Apakah itu competitive advantage-nya dari proses bisnisnya PT Pos? Gitu ya. Ya, jadi nomor 2 kita udah nggak bisa jawab. Nomor 3 apalagi, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Kalau saya tanya nanti, proses bisnis Bapak dan Ibu ada 100 buah. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita memetakan proses bisnis. Dari 100 itu berapa persen yang sudah excellent? Nggak bisa jawab karena nggak pernah diukur. Inspirasi kita tadi apa dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya, setiap proses itu kita pastikan motong, jadi menyembelih pisaunya harus tajam. Nabi Daud tadi diperintahkan oleh Allah, ukurlah anyaman dari baju besinya itu. Itu menggambarkan ekselensi. Ya. Proses bisnis mana yang kritis? Nah, ini lebih bingung lagi, gitu ya. Dari 100 proses bisnis yang kita kelola, mana yang menurut kita ini kritis? Apa sih yang dimaksud dengan kritis? Nah, ini panjang seterusnya. Nah, dan terakhir, saya sekarang ada ya di sebuah perusahaan percetakan diminta memetakan mana yang inti, mana yang supporting. Ya. Buat apa? Karena mereka melihat lebih kepada agile-nya tadi. Kalau sudah dia sifatnya proses bisnisnya supporting, ya udah, perusahaan akan outsource katanya. Itu strategi yang baik. Gitu ya. Tapi untuk bisa kebijakannya bagian ini akan di-outsource atau out-task istilahnya, ya dia harus petakan dulu mana proses bisnis yang inti dan mana yang proses bisnis yang supporting. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi apa permasalahan kita saat ini? Ya ini kita harus jujur ya, masing-masing organisasi kita bahwa kita tidak punya peta proses bisnis. Ya, kita jujur tidak ada indikator kinerja. Kita nggak pernah ukur itu. Ya, sekarang proses bisnis Bapak dan Ibu misalnya melakukan misalnya ya delivery, berapa lama delivery mudah ngukurnya waktu ya. Proses bisnis Bapak dan Ibu melakukan analisis sehingga keluar dengan data informasi orang lain berapa lama, kita berapa lama, kita nggak pernah. Dashboard yang saya maksud ini adalah menunjukkan ya seperti dashboard mobil ya. Dashboard mobil itu ada merah, kuning, hijau. Sehingga pimpinan organisasi, pimpinan perusahaan tahu, kita itu masih punya PR loh, gitu ya. Tadi saya katakan Toyota itu dilatih orangnya ngencangin sekrup, posisi tangan seperti apa, alat untuk mengencangkan sekrup seperti apa, posisi badan seperti apa, itu berhari-hari latihan, gitu ya. Sehingga kemudian mereka punya peta, ya. Kalau saya memindahkan, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat dulu ya, walaupun manajemen Jepang sekarang udah turun gitu ya, mereka punya ukuran sifatnya itu detik. Itu yang banyak dipelajari sekarang oleh mahasiswa teknik industri. Kita punya ukuran-ukuran yang sifatnya time study. Kita mengukur indikator pekerjaan itu sampai levelnya detik.
gitu ya. Memang beberapa detik itu tidak tidak ada apa-apanya, tapi kalau itu dilakukan setiap saat akan memunculkan 1000 dan sejuta detik, dan itu signifikan buat kompetisi. Tidak ada tata kelola proses bisnisnya juga belum dipetakan, tata kelolanya apalagi? Gimana nih? Di setiap proses bisnis yang strategis harus ada kebijakan, harus ada prosedur, gitu ya, harus ada standar SOP. Nah, ini kita juga belum punya, gitu ya. Mulai dari kebijakan, ya, kemudian standar SOP dan seterusnya. Tidak ada analisis, ya. Bagaimana kondisi kita saat proses bisnis hari ini, kita juga nggak pernah punya. Mana proses bisnis yang kritis, mana yang masih manual, mana yang memang harusnya cuma cukup manual. Ya, tadi pagi saya diskusi dengan teman dari IT, ya. Kalau pendekatannya IT semuanya akan diotomasi, saya bilang nggak begitu. Ya, mahal jatuhnya. Yang hanya akan kita otomasi adalah sangat tergantung dari strategi pengembangan organisasi kita. Ya, yang akan kita IT otomasi karena itu biaya. Yang hanya kita otomasikan adalah yang memang akan menjadi competitive advantage. Bagi kita tidak menjadi daya saing, kita biarkan manual karena suatu saat itu bisa jadi akan kita minta orang lain melakukan. Itu yang disebut dengan outsource. Ya, sekarang zamannya itu adalah membangun ekosistem industri. Tidak harus semuanya kita lakukan. Ya. Pertamina punya sekian puluh ribu karyawan. Di sebelah gedungnya itu ada kantor perusahaan minyak juga, karyawannya cuma 10 orang. Gitu ya. Jadi bayangkan 10 orang dengan sekian puluh ribu. Hasilnya sama. Tapi 10 orang ini mengelola ya, dengan cerdas. Gitu ya. Bagi mereka adalah proses bisnis yang inti yang mereka kawal adalah ABC. Sisanya mereka outsource-kan ke yang lain. Itu contoh ekstrim ya, Bang. Jangan itu yang kemudian nanti ditanyakan ke saya ya. Itu contoh ekstrimnya. Dan kita harus pahami, kita harus yakini, kita harus jujur bahwa proses bisnis kita saat ini dikelola secara silo. Silo itu artinya terkotak-kotak ya. Ya, proses kami itu sudah otomatisasi, ada software. Ya, kalau dalam kerangkanya lebih besar makro, suatu unit, suatu fungsi itu terlalu canggih nggak ada gunanya juga. Karena akan yang lain itu tetap akan jadi bottleneck. Gitu ya. Jadi harus dikelola secara menyeluruh. Gitu ya, bersama-sama. Oke, ini Bapak dan Ibu, saya kenalkan istilah yang disebut dengan BPM, ya, Business Process Management atau manajemen proses bisnis. Ya, agak susah saya ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Ya, tapi bahasa Inggrisnya BPM, Business Process Management. Business Process Management adalah sebuah kerangka kerja untuk memperbaiki secara berkala dan terpadu kinerja proses bisnis organisasi yang dinilai strategis. Nih, ada ungkapannya, yang kita kelola itu yang dinilai strategis dalam mempengaruhi tujuan-tujuan utama perusahaan. Tadi tidak semuanya kita kelola. Ya, misalnya sekarang ada rumah sakit, ya Pak, kami nggak kelola lagi. Kenapa? Kompetensi kami bukan di situ. Kalau kami kelola ini, ya kita menghabiskan banyak energi, SDM. Terus gimana solusinya? Banyak kok perusahaan parkir sekarang outsource. Ya, kita tinggal kontrak kinerja dengan mereka. Ya sudah. Ya, kita minta seperti ini loh maunya kami, ya mereka lah yang eksekusi. Kami akan fokus kepada ya kompetitif ya daya saing kami apa. Itu yang kita harus kelola, semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ya, banyak juga perusahaan mengatakan kami the best. Tapi saat ini, tahu-tahu 2-3 tahun kemudian ada orang yang lebih baik lagi. Apalagi ancaman disrupsi itu semakin hari semakin ya nyata. Gitu ya. Jadi kalau kita seperti ini saja kita akan terdistract ya oleh yang lain. Proses bisnis manajemen proses bisnis proses manajemen adalah sebuah siklus yang utuh ya. Jadi ini siklusnya. Mulainya itu adalah pemetaan ya. Kemudian kita lakukan analisis proses bisnis. Kita tahu mana yang masih lemah, kita lakukan perbaikan. Desainnya, desain itu kita eksekusi, kita perbaiki, kemudian kita lihat ya, ketika itu berjalan, monitoring, kemudian evaluasi, lakukan perbaikan. Jadi prosesnya end to end, dan proses ini melembaga. Jadi melembaga itu bukan kerjaan satu orang, tapi adalah kerjaan seluruhan organisasi. Jadi indikator kinerja, rapor dari seorang karyawan itu, 20%-nya adalah melakukan inovasi proses bisnis. Ini yang sering saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi ubah ya struktur KPI individu, 20% itu harus isinya inovasi. Itu minimal.
Kalau mau agile lebih lagi, gitu ya. Itu minimal. Cukup mereka dengan tupoksi, tugas rutin itu maksimum itu 70%. Itu maksimum. Ya. Sisa 10% adalah pembelajaran dia. Jadi 20% inovasi, 10% pembelajaran, 70% rutin. Itu kalau karakter proses bisnis yang dia kelola adalah repetitif. Kalau karakter proses bisnis yang dikelolanya membutuhkan inovasi, dibalik. Rutinnya itu cuma 20%, inovasinya 70%. Ya, itu gambarannya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti saya kenalkan tools yang disebut dengan maturitas proses bisnis. Tadi ya. Jadi tadi sejauh mana sih proses bisnis kita sudah matur? Matur itu dewasa, ya. Maturitas itu ya sudah semakin ya kalau maturitas, kalau dia excellent pasti maturitasnya tinggi. Ya. Mulai dari maturitas yang paling rendah. Jadi kalau ada istilahnya maturitas itu skala 5 biasanya ya. 1 itu paling rendah, 2 ya 1 itu initiate, 2 manage, 3 standardize, 3 predictable, 4 predictable, 5 inovatif. Di Bapak dan Ibu, silakan petakan proses bisnis di tempat kerjanya masing-masing, nanti lihat sebagian besar itu adanya di mana. Ya, nanti saya kasih tahu hasil studi internasional itu rata-rata 3 gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu, ini mah nggak ada pola, petanya juga belum ada. Ya palingan 1, kalau 1, nggak akan bisa bersaing kita. Oh, selama ini kami survive, ya alhamdulillah. Apakah nanti akan survive lagi? Wallahu alam gitu ya. Jika persaingan semakin tinggi ya. Karakteristik maturitas rendah itu adalah ya improvement, inovasinya tidak terkoordinasi, tidak memiliki ya kemampuan dalam melakukan improvement, reaktif, ada masalah, perbaiki proses bisnis. Begitu biasanya gitu ya. Ada masalah nih, baru kita perbaiki. Gimana sih proses bisnisnya? Ayo kita perbaiki. Itu namanya reaktif. Fokusnya masih kepada internal ya. Internal itu bicara sinkronisasi antar bidang, padahal harusnya kita bicara mensinkronkan proses bisnis kita dengan konsumen harusnya. Tapi ini kita masih sibuk dengan internal. Resource juga ala kadarnya. Tadi berapa persen? Ya reaktif paling 5% lah gitu ya. Padahal tadi minimal 20% itu adalah untuk pengembangan inovasi ya. Statis cenderung tidak mau berubah, cenderungnya manual segala sesuatu ya. Walaupun nanti tolong dicatat bahwa proses bisnis yang mature tidak harus dia bersifat otomatisasi ya, tolong dicatat. Walaupun kecenderungannya karena kita memasuki digital, ya minimal datanya itu sudah ya digital sebenarnya. Cara pengerjaannya boleh bebas gitu ya. Karena tergantung nanti balik lagi strategi besar kita seperti apa. Dan sebaliknya ketika maturitas itu sudah tinggi Bapak dan Ibu, inovasinya berjalan. Jadi Toyota itu sekarang Bapak dan Ibu terakhir saya dengar ya setiap 2,3 menit muncul mobil baru. Ya. Jadi setiap 2,3 menit keluar satu mobil ya. Ya bayangkan. Dulu berapa lama dulu? Bisa berbulan-bulan keluar satu mobil. Ya, sekarang setiap 2,3 menit keluar satu mobil. Ya karena mereka selalu lakukan inovasi. Ya. Nah, ini yang memang dan mereka melakukan secara menyeluruh ya, company wide ya, itu menjadi prioritas dan seterusnya. Itulah menggambarkan mature ya. Kondisinya itu sudah mature. Kemarin saya membimbing seorang mahasiswa ya di sebuah startup besar itu ya, ya apa istilahnya startup besar itu yang menuju unicorn dan seterusnya gitu ya. Nah, memang inovasi terus. Saat ini pengelolaan data pelanggan dilaksanakan 1 hari sekian. Kemudian bisa nggak minta tolong dijadikan dalam 1 hari selesai misalnya. Jadi mereka selalu lakukan inovasi.